Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melintasi benua spiritual. Hanya ada ribuan rumah gua yang misterius. Dia sudah lama melupakan nama banyak rumah gua yang misterius, tetapi kata Tianshan selalu tercetak di kedalaman pikiran saya. Gunung kuno yang ditangguhkan ini adalah gerbang leluhur dari kekuatan kuno. Penguasa gerbang leluhur disebut Kaisar Wu Tian, sehingga gunung ini dinamai langit dan pegunungan yang luas dan sebanding dengan tanah kota. Generasi-generasi kemudian mencatat bahwa kultivasi Wu Tian sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi, dan ia sangat dekat dengan tingkat kerajaan kaisar. Mi Tianzong yang diciptakan olehnya juga merupakan salah satu kekuatan penguasa terbaik di benua spiritual sejati. Lebih penting lagi, Kaisar Wu Tian memiliki hobi, yaitu, dia suka mengumpulkan harta aneh. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Wu Tianzong naik dan turun, harta itu ada di mana-mana, bahkan Wu Huang yang kuat tidak dapat menahan godaan. Chu Xingyun juga telah memasuki Gunung Mitian berkali-kali. Dia tidak asing dengan Gunung Mitian, tetapi sayangnya, ketika dia memiliki kekuatan untuk memasuki Gunung Mitian, harta karun Gunung Mitian yang luas telah dibagi menjadi setengah, hanya menyisakan beberapa yang umum peralatan biasa. Namun demikian, jumlah prajurit memasuki Gunung Mitian masih besar, dan bahkan beberapa rumor rahasia sering terdengar, mengatakan bahwa masih ada rahasia di Gunung Mitian yang belum digali, sehingga menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk berkerumun. Dapat dilihat betapa menakjubkannya jumlah sumber daya harta yang dimiliki oleh Gunung Mitian, bahkan jika itu adalah gunung harta tidak berlebihan. Begitu saya melangkah ke Kaisar Wu Realm, saya sekali lagi melangkah ke Gunung Mitian. Menurut spekulasi saya, latihan kultivasi Kaisar Wu Tian telah mencapai puncak Kaisar Wu, dan telah menyentuh tingkat kerajaan Kaisar. Tapi di Gunung Mitian, tidak ada tulang dari Kaisar Wu Tian, atau warisan apapun, dan itu adalah sebuah misteri. Dari perspektif sekarang, dia mungkin telah memasuki tingkat kerajaan kaisar, menerobos kehampaan, dan meninggalkan benua yang sebenarnya, dia gagal menerobos, menghadapi serangan balasan dari langit dan bumi, dan sepenuhnya menghilang. Namun, tidak peduli apa kebenaran masalah ini, sudah pasti bahwa Gunung Mitian adalah tempat pelatihan Kaisar Wu Tian. Di dalamnya, akan ada kekuatan kehendak Wu Huang yang kuat, selama aku bisa mendapatkan kekuatan kehendak ini. Akan dapat membangkitkan resonansi dunia dan berhasil menyingkat dua kerangka batu giok putih menjadi senjata kerajaan. Dengan pemikiran ini, flash tajam-tajam melintas di mata Chu Xingyun. Dua tulang giok putih, dari dua orang kuat seni bela diri setengah langkah, dengan tulang melekat pada prasasti abadi, setelah pengerasan api langit dan bumi percobaan, itu bisa disebut bahan penempaan yang paling sempurna. Namun, jika Anda ingin memalsukan senjata kerajaan, hanya susunan roh dan bahan penempaan masih belum cukup. Anda harus menarik dunia dan beresonansi, dan menurunkan ilusi keberuntungan surga dan bumi, maka Anda memiliki kesempatan seperti itu. Ini terlalu sulit untuk Chu Xingyun saat ini, bahkan jika dia memiliki ribuan cara, dia hanya bisa menghela nafas. Dengan kata lain, jika Chu Xingyun ingin menempa dua kerangka giok putih menjadi senjata kekaisaran, satu-satunya cara adalah memasuki Gunung Mitian dan menemukan kekuatan kehendak. Su Jingan berdiri di samping Chu Xingyun, melihat bahwa Chu Xingyun diam, tiba-tiba duduk kesal, tetapi ketika dia akan berbicara, dia melihat bahwa Chu Xingyun berdiri tiba-tiba, dengan sepasang murid bermata gelap, ada cahaya berapi-api sengit dengan hebat. Saudara Su, apakah Gunung Mitian muncul untuk pertama kalinya? Sebelum itu, apakah ada catatan di Seven Star Valley yang mencatat keberadaannya? Di samping itu, Gunung Mitian diselimuti gunung emas, apakah Anda ingat puncak Gunung Mitian ada berapa banyak cahaya keemasan? Satu demi satu pertanyaan keluar dari mulut Chu Xingyun. Suara itu cepat, dan tidak ada gerakan tenang yang biasa. Su Jingan agak linglung oleh Chu Xingyun, tetapi dia berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, Qixinggu telah ada selama ribuan tahun, dan keberadaan Gunung Mitian tidak pernah dicatat. Visi setengah bulan yang lalu adalah untuk pertama kalinya, tidak pernah sebelumnya. Adapun cahaya emas Gunung Mitian, saya samar-samar ingat bahwa setelah setiap 2 hari, cahaya keemasan akan memiliki berat. Jika tidak ada kecelakaan, harus ada 7 lampu emas. Su Jingan, yang menjadi jenius Qixinggu, sangat tertarik pada pikirannya. Dia mengingat semuanya dengan jelas ketika dia melihatnya. Setelah dia selesai, dia menatap Chu Xingyun dengan ekspresi bingung, Master Pavilion Loyun, apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun tertawa dan tidak berkata apa-apa, warna berapi-api di muridnya lebih makmur, itu seperti api di langit. Gunung Midian, yang berdiri di lembah 7 bintang, muncul setiap 10 tahun. Gunung-gunung kuno ditangguhkan dalam kehampaan, dan cahaya keemasan seperti bunga. Kemudian, setiap hari di masa lalu, cahaya keemasan menghilang.
Setelah hari ke-9, cahaya keemasan menghilang, dan Gunung Mitian menghilang, menunggu 10 tahun sebelum itu muncul lagi. Su Jingan hanya menjawab dengan jelas bahwa sebelum itu, Mitianshan tidak pernah muncul, dan tidak ada catatan klasik. Ini mengesankan menunjukkan bahwa penampilan Mitianshan adalah pertama kalinya, dan tidak ada yang pernah melangkah setengah. Dibutuhkan 18 hari untuk cahaya emas 9 kali lipat untuk berkembang, dan sekarang setengah bulan telah berlalu. Jadi, 3 hari kemudian, Gunung Mitian akan secara resmi dibuka, dan waktunya harus tepat waktu. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan hatinya. Warna kegembiraan. Kali ini, itu adalah anugerah. Mitianshan dibuka untuk pertama kalinya. Harta benda material spiritual, sumber daya kultivasi, dan bahkan bekas situs gerbang leluhur Mitianzong tetap utuh, tanpa dijarah atau dijarah oleh siapapun. Jika dia bisa melangkah ke dalamnya, dia bisa mengandalkan apa yang dia dengar dan dengar di kehidupan terakhir, cepat tahu di mana harta itu, dan mendapatkan sisa kekuatan kehendak Kaisar Wu Tian. Selain itu, jauh di dalam hati Chu Xingyun, dia masih ingat cerita rahasia Mitianshan. Menurut rumor, ada alam misterius di Gunung Mitian. Alam misterius adalah pegas kuno yang misterius. Adapun kesempatan ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendapatkannya, tetapi itu adalah berbagai rumor, yang membingungkan mata dan telinga semua orang, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk menilai. Chu Xingyun memasuki Gunung Mitian berkali-kali, selalu ingin mengkonfirmasi keaslian berita rahasia ini, tetapi tanpa daya. Pada saat itu, Mitianshan telah menderita banyak penjarahan, dan bahkan beberapa pertempuran berdarah terjadi sekali. Bahkan jika uang yang misterius itu Gukuan benar-benar ada, saya khawatir itu telah menghilang. Ketika Mitianshan pertama kali muncul, aku belum masuk ke seni bela diri, dan aku tidak tahu banyak tentang masalah ini. Ketika aku berada di posisi Kaisar Wu, Mitianshan benar-benar tidak dapat dikenali, dan tidak akan ada kemakmuran pada hari itu. Tanpa diduga, ingatan yang telah lama hilang dari kehidupan sebelumnya sekarang memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi secara langsung. Chu Xingyun bergumam diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa bahkan jika situasi Qixinggu lebih rumit, dia akan pergi ke Qixinggu dan menginjakan kaki di Gunung Mitian. Seperti yang dipikirkan Chu Xingyun, Su Jingan secara alami tidak tahu. Dia menatap Chu Xingyun, dan dia merasa lebih khawatir di dalam hatinya, karena takut bahwa Chu Xingyun akan menolak permintaannya. Masalah ini sangat terlibat, dan ini terkait dengan kehidupan dan kematian Lembah Bintang 7. Jika Lord Loyun dapat menyembuhkan penyakit serius ayah kita yang saleh, kita pasti akan memberikan hadiah yang murah hati dan tidak akan pernah membiarkan Lord Loyun mengecewakan. Su Jingan mengucapkan sepatah kata dan buru-buru berkata, pada saat yang sama, selama Lord Loyun Pavilion bersuara, aku akan sepenuhnya puas. Bahkan jika aku banteng dan kuda, aku tidak akan pernah memiliki setengah keluhan. Beralih ke Chu Xingyun adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Su Jingan. Jika Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menolak, harapan terakhir dalam hatinya akan musnah. Mendengar kata-kata Su Jingan, Chu Xingyun tiba-tiba pulih. Dia melirik Su Jingan dengan tatapan tegas, lalu dia membeku sejenak, lalu tertawa ringan, kata-kata saudara Su terlalu serius. Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat Su Jingan, suaranya berkata datar, di dunia rahasia bintang kuno, saudara Su membantu saya berkali-kali. Kebaikan ini, saya tidak lupa, belum lagi, temperamen berani Fu Guzu, saya cukup dikagumi. Sekarang karena Anda berada dalam posisi yang sulit, saya secara alami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Dalam kehidupan terakhir, Su Muzao dan Su Jingan adalah teman dekat Chu Xingyun. Jika teman baik Anda dalam kesulitan, bantu diri Anda. Belum lagi penghargaan, perasaan manusia, bahkan jika Mitianshan tidak muncul di lembah Qixing, ia akan membantu untuk membantu lembah Qixing bertahan dari krisis. Ini adalah keyakinan Chu Xingyun dalam hidup. Terima kasih, Tuan Loyun. Su Jingan kagum. Dia sedikit kaget, dan lututnya sedikit gemetaran. Dia akan berlutut ke Chu Xingyun lagi, tetapi dihentikan oleh tangan Chu Xingyun. Saya tidak akan peduli dengan hadiah dan bantuan. Namun, saya memiliki pemikiran tentang banyak hal yang berkaitan dengan Qixinggu kali ini, dan saya ingin bekerja sama dengan Brother Su, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Qixinggu jatuh dalam bahaya. Chu Xingyun menurunkan nadanya. Dia masih membutuhkan dukungan dari Su Jingan dan Fu Xiaochen untuk memasuki Gunung Mitian. Tentu saja tidak apa-apa. Su Jingan langsung setuju bahwa dia sudah melihat cara Chu Xingyun yang tidak terduga dengan matanya sendiri, dan lebih tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Chu Xingyun. Dalam hal ini, belum terlambat. Kita kemudian akan pergi ke Seven Stars Valley, tetapi sebelum itu, aku harus berurusan dengan beberapa hal sepele. Aku juga berharap bahwa Brother Su akan pergi keluar Wanjian Hall sebentar. 3 hari kemudian, Mitianshan akan secara resmi dibuka, dan Chu Xingyun tidak ingin membuang waktu. Namun, kali ini ia pergi ke Seven Stars Valley, dengan tidak diketahui dan krisis di mana-mana, ia juga harus membuat pengaturan. Bagus, Su Jingan tidak keberatan, berbalik dan berjalan keluar dari istana Wanjian.
Begitu dia meninggalkan aula, Chu Xingyun menyebarkan pengetahuan spiritualnya dan membiarkan Lin Tianchong dan Chu Hu dan yang lainnya datang ke Wanjian Hall. Ketika Chu Hu dan Lin Tianchong dan yang lainnya datang ke Wanjian Hall, Chu Xingyun menenggelamkan suaranya dan hanya mengulangi pembicaraannya dengan Su Jingan. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi, dan semua orang berpikir. Fu Xiaochen tiba-tiba sakit parah dan menderita kehilangan kekuatan besar, tetapi Jiang Qianjue menerobos belenggu dan melangkah ke Nirvana. Ini mungkin tidak mudah, dan begitu dia memasuki Seven Star Valley, dia terlibat dalam perselisihan perebutan kekuasaan. Saya sedikit ceroboh, saya khawatir akan ada kekhawatiran dalam hidup. Mo Wanggong sedikit menyipitkan matanya, dan segera melihat esensi dari semuanya. Keberadaan lembah 7 bintang seperti penghalang alami yang benar-benar melindungi Istana Jiuhan. Jika kita pergi ke Istana Jiuhan, kita harus menerobos pertahanan lembah 7 bintang. Ini bukan tugas yang mudah bagi kita. Sebaliknya, jika kita dapat membantu Fu Xiaochen untuk menyelesaikan perselisihan di Seven Star Valley, maka kedua belah pihak akan membentuk aliansi untuk bertarung melawan Istana Jiuhan. Ini adalah situasi terbaik bagi kita dan Seven Star Valley. Suara itu menjelaskan, tetapi di mata, ada cahaya yang kuat. Meskipun Pavilion Wanjian telah mengambil gambar dari 4 wilayah leluhur, orang-orangnya adalah puluhan miliar orang, dan latar belakangnya sangat tebal, tetapi setelah pertempuran berulang kali, kekuatan tempur tampaknya lemah, dan butuh waktu istirahat dan pemulihan. Jika dia langsung melambaikan pasukannya ke utara, pedang menunjuk ke Seven Star Valley, mengandalkan 30.000 pedang darah hitam dan sekelompok master, dia memang memiliki kesempatan untuk menembus Seven Star Valley dan memaksanya ke gerbang Istana Jiuhan. Hanya dengan cara ini, kekuatan tempur yang mereka miliki akan terluka, dan tidak mungkin untuk mengalahkan Istana Jiuhan yang lebih kuat. Kerumunan yang hadir bukan biasa-biasa saja. Mereka dengan cepat memahami arti kata-kata Chu Xingyun. Mereka saling memandang, dan mereka semua melihat persetujuan di mata orang lain. Mereka tidak lagi berbisik dan mengangguk setuju. Ketika saya masih muda, saya juga melangkah ke Seven Star Valley, dan tahun-tahun itu seperti pasir. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 tahun berlalu, tetapi saya sedikit melewatkannya. Suara Lin Tianchong sedikit emosional, dan dia berjalan dengan lembut ke Chu. Di samping Xingyun, ada banyak pemain kuat di Seven Star Valley. Untuk alasan keamanan, saya akan pergi bersama mereka. Orang yang berbicara itu 100 mil jauhnya. Seven Star Valley dan Pavilion Wanjian berada jauh. Dia masih khawatir tentang keselamatan Chu Xingyun. Perhatian Bai Xingyun dan perhatian Lin Tianchong, Chu Xingyun menatap matanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Kebaikanmu, aku punya hati, perjalanan ke Seven Star Valley ini, aku hanya bisa pergi sendiri. Hah? Dikatakan bahwa mata semua orang sedikit tertuju sekarang. Situasi di Qixinggu begitu rumit dan tidak dapat diprediksi. Apakah Chu Xingyun benar-benar ingin pergi sendirian? Lin Tianchong dan Bai Li dengan panik mengerutkan kening, tetapi sebelum mereka berbicara, suara Chu Xingyun berdering lagi, langsung bergema di pikiran mereka, menyebabkan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Segera setelah kata-kata ketidakpuasan datang ke bibir mereka, ditelan dengan keras. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun berhenti berbicara, dan semua orang berhenti berbicara, entah menurunkan alis atau berpikir, atau memikirkan rencana yang baru saja dikatakan Chu Xingyun. Ada banyak pemain kuat di Seven Star Valley, tetapi jika kamu ingin membunuhku, beberapa orang idiot mengatakan mimpi, belum lagi, kali ini aku akan mengambil Taiksu Spirit Python untuk pergi bersamaku. Jika aku dalam bahaya, aku juga bisa menarik diri. Semua orang sedikit khawatir, Chu Xingyun menambahkan kalimat lain. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang mengangguk puas. Meskipun budidaya Taiksu Devouring Spirit Python tidak tinggi dan tidak memiliki kemampuan tempur, itu dapat merobek ruang dan berjalan di kekosongan, yang memang bisa menjamin keamanan Chu Xingyun. Setelah diskusi selesai, Chu Xingyun melangkah keluar dari Istana Wanjian. Di luar aula, Su Jingan telah menunggu lama. Ketika dia melihat Chu Xingyun datang, dia buru-buru menyapanya. Masalahnya telah diatasi, Brother Su, ayo pergi sekarang. Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, membuat ekspresi Su Jingan sedikit terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Chu Xingyun akan membawa beberapa master ke Seven Star Valley untuk memastikan keamanan. Namun, Su Jingan tidak bertanya terlalu banyak. Hanya Chu Xingyun pergi sendirian, tetapi dia bisa menutupi mata dan telinganya dengan lebih baik. Jika ada lebih banyak orang, dia mudah rentan terhadap Jiang Qianju. Situasi di Qixinggu sekarang suram. Untuk alasan keamanan, saya juga meminta Lord Loyun untuk menyamar. Su Jingan mengambil jubah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun. Chu Xingyun tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mengambil jubah itu, dan menaruhnya di tubuhnya. Sebuah kemuliaan samar mekar, dan di bawah perhatian semua orang, penampilan Chu Xingyun berubah sepenuhnya, tubuhnya terangkat setengah kaki, dan sosoknya menjadi kurus, terutama wajahnya yang tampan seperti iblis, yang berangsur-angsur menjadi lilin, berubah-ubah, dan terlihat sekitar 30 tahun.
Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengenali identitas Master. Ning Levan berkata dengan aneh, jika dia tidak melihat adegan ini dengan matanya sendiri, kalau tidak dia tidak akan mengenali Chu Xingyun. Jubah Lingyin ini, yang ditempatkan dalam barisan senjata kerajaan, tidak hanya dapat mengubah penampilan prajurit, tetapi juga menyembunyikan nafas dengan sempurna. Bahkan Jiang Qianju di alam nirvana ingin melihat melalui. Untuk hal ini, Su Jing'an telah melakukan persiapan lengkap menyembunyikan identitas, tentu saja tidak terkecuali. Chu Xingyun menatap jubah Lingyin di matanya, tetapi tidak merasa terlalu terkejut. Setelah sedikit keakraban, ia mengikuti Su Jing'an untuk terjun ke awan dan berlari menuju Qixinggu. Di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara, lembah Qixing memiliki klan yang paling luas dengan total 36 kota, jumlah orang mendekati 10 miliar, dan latar belakangnya sangat kaya. Lembah Qixing mengadopsi aturan terpusat dan hierarki internalnya jelas. Penguasa 36 kota secara langsung memerintahkan Fu Xiaochen. Adapun para penatua, mereka berada dalam posisi tambahan untuk membantu Fu Xiaochen mengelola lembah Qixing bersama-sama. Namun, dengan penyakit mendadak Fu Xiaochen dan kenaikan kuat Jiang Qianju, lembah Qixing saat ini dalam kekacauan. Para pahlawan dari seluruh kota semua di bawah kendali Jiang Qianju, yang ingin mengguncang posisi Fu Xiaochen sebagai pemilik lembah. Minat pribadi. Menurut Su Jing'an, Jiang Qianjue pada awalnya adalah penatua lembah 7 bintang, dengan kekuatan tinggi, tetapi kota pria ini sangat dalam, dan ia diam-diam menarik penatua lain untuk menghilangkan para pembangkang dan membentuk kekuatan besar. Penampilan Midianshan kali ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan ambisinya sepenuhnya. Dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, ada banyak orang yang meninggal di tangan Jiang Qianjue. Kekacauan dan pertempuran di berbagai kota juga disebabkan olehnya. Tujuannya sangat sederhana, dengan cara yang paling langsung, dia memenangkan posisi Master Lembah Seven Star Valley. Bahkan jika itu akan meletakkan mayat ribuan mil, darah mengalir ke sungai, dia tidak peduli. Matanya hanya ambisi dan minat. Kota Qingling adalah kota leluhur lembah 7 bintang, yang dapat dikatakan nenek moyang lembah 7 bintang, tetapi pada saat ini, kekuatan kota Qingling telah jatuh ke tangan Jiang Qianju, dan situasinya cukup suram. Beberapa mil jauhnya dari kota Qingling, ada lereng tinggi. Di hutan lebat, 2 sosok berjalan perlahan. Kedua tokoh itu adalah laki-laki. Satu mengenakan singyi dengan temperamen yang elegan, dan gukin diikat ke belakang, yang lain mengenakan hitam dan hitam, dengan wajah pucat dan fitur wajah yang sedikit tipis, memberi orang perasaan perubahan arah. Pria kurus itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan temperamennya dingin. Sebaliknya, wajah pria singyi itu penuh dengan jantung berdebar, matanya berkedip, dan bahkan napasnya pendek. Kedua orang ini secara alami Chu Xingyun dan Su Jing'an. Saya melihat Chu Xingyun memalingkan kepalanya, dan ketika dia melihat palpitasi Su Jing'an, dia tidak bisa menahan tawa secara diam-diam. Wanjian Pavilion dan Qixinggu jauh sekali. Bahkan binatang buas terbang yang pandai mengejar ketinggalan di jalan perlu 3 hari dan 3 malam untuk tiba. Untuk menghemat waktu, Chu Xingyun memanggil kekosongan roh ular sanca. Pada awalnya, Su Jing'an sangat ingin tahu tentang Taiksu Ling Piton, lagi pula, dalam kesadarannya, roh ular tidak pandai terbang, juga tidak pandai bergegas, belum lagi, Taiksu Ling Piton terlalu besar. Sangat mudah untuk mengekspos keberadaan mereka. Tepat ketika Su Jing'an hendak mengatakan sesuatu penolakan, ular sanca Taiksu menggigit berteriak, dan kekuatan ruang ungu hitam mekar, dan ruang itu hancur dalam sekejap, dan jatuh ke dalam kekacauan kehampaan. Pada saat itu, ekspresi Su Jing'an benar-benar tumpul, merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui aliran yang bergolak dari kekosongan. Metode teroris seperti itu, bahkan Fu Xiaochen dari 3 kesengsaraan Nirvana Realm tidak bisa melakukannya. Pikiran yang mendebarkan seperti itu melintas di benaknya, ketika akhirnya dia mendapatkan kembali ketenangan dan ruangnya, dan pecah lagi, dia memperbaiki matanya dan menemukan bahwa dia telah tiba di luar kota Qingling. Kilat-kilat, tetapi setelah beberapa napas, dia mencapai Seven Star Valley, dan juga menghindari semua detektif. Hal seperti itu sangat mengejutkan pikiran Su Jing'an, kepalanya kosong, dan dia menjadi tumpul lagi. Waktunya mendesak, masa depan punya waktu untuk menjelaskan, dan aku akan memberitahumu terlebih dahulu di lain waktu. Chu Xingyun mengeluarkan suara, membangunkan Su Jing'an, menggelengkan wajahnya sedikit, gemetar dengan senyum canggung. Pada saat ini Su Jing'an akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun bisa mengendalikan 4 domain utama dalam satu gerakan dan menjadi penguasa Pavilion Wanjian. Cara yang terakhir, terlalu misterius, sepenuhnya melampaui pikirannya. Tampaknya kali ini untuk pergi ke Pavilion Wanjian adalah pilihan yang sangat bijaksana. Dengan sarana Lord Luo Yun Pavilion, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan ayah yang benar dan membawa Qixinggu kembali ke kedamaian. Su Jing'an mengepalkan tinjunya dan sangat bahagia. Pilihan Anda sendiri. Setelah mereka berjalan keluar dari hutan, mereka berhenti berbicara keras-keras dan berjalan jauh ke kota Qingling di depan. Sudah ada mata dan telinga Jiang Qianju di sini. Mereka harus berhati-hati dan tidak terbuka.
Kota Qingling, sebagai kota leluhur lembah 7 bintang, memiliki kota yang luas dan dapat dengan mudah menampung puluhan juta orang. Kota ini kuno dan megah, dengan kepadatan bangunan sedang, berbagai industri sangat makmur, dan ada banyak orang seni bela diri. Tidak ada yang lebih sedikit. Tuan Chu, paman saya tinggal di pavilion King Chen jauh di kota Qingling, dan jalannya agak jauh, dan saya melihat Haihan. Su Jing'an berdeham, dan matanya menyapu pembicaraan, matanya jernih. Sejak ia memasuki kota Qingling, banyak orang telah menonton secara rahasia, oleh karena itu, ia dan Chu Xingyun telah bernegosiasi. Ia disebut Chu Xingyun sebagai Tuan Chu, dan ia adalah tukang reparasi longgar yang ahli dalam teknik medis untuk menutupi mata dan telinganya. Untuk latihannya, Chu Xingyun tidak sengaja bersembunyi, dan suasana 4 lapisan yin dan yang menyebar, yang dapat dengan mudah mencegah orang dalam kegelapan dan menghindari masalah yang tidak perlu. Adapun epi lubang hitam, itu terlalu besar dan mencolok. Setelah terkena, mudah dikenali. Setelah semua, Chu Xingyun sekarang adalah Master Pavilion Wanjian, dan reputasinya terkenal. Oleh karena itu, Chu Xingyun menyingkirkan epi lubang hitam, mengeluarkan jiwa orang mati, dan menggantungnya di pinggangnya. Api hijau dengan nafas kematian menyala tanpa henti, berlama-lama di sekitar tubuh Chu Xingyun, dan kemudian dengan wajahnya yang sekarang kurus dan berlilin, tidak ada yang akan berpikir bahwa perbaikan yang unik dan kesepian akan terkenal. Dewa Pavilion Pedang. Oke, Chu Xingyun menanggapi Su Jing'an dengan suara keras. Suaranya juga berubah, dan dia menjadi serak dan perubahan arah. Matanya sedikit terangkat, punggung lurus, dan dia merasa cukup bangga. Bergerak maju, keduanya dengan cepat mencapai kedalaman kota Qingling. Su Jing'an melirik dengan hati-hati di sekitarnya, hatinya diam-diam lega. Pada saat ini, ledakan suara pecah tiba-tiba, dan saya melihat 4 angka keluar. Yang pertama cukup muda, dan wajahnya ringan. Dia jatuh tepat di depan Chu Xingyun dan Su Jing'an. Sepasang mata segitiga menatap Su Jing'an, dan sudut mulutnya terangkat. Sinar menyeringai. Siapa yang aku selipkan? Ternyata itu adalah karakter arogan lembah 7 bintang kami. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari. Bagaimana itu terlihat sangat malu. Pria muda itu membuka mulutnya, membuat alis Su Jing'an berkerut dan tubuhnya memancarkan keluar. Namun, Su Jing'an sama sekali tidak marah, dan bergerak sedikit, dan terus berjalan maju. Sudah jenius, jika kamu mengabaikanku seperti ini, tidakkah kamu takut dengan keluhanku, dan kemudian pergi ke masalah Su Muzhao? Tapi tidak apa-apa, mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk mencium Su Ze Muzhao, dan menjadi bahagia. Pemuda itu penuh dengan cercaan, dan serangkaian suara tawa keluar dari mulutnya. Suara itu keras dan menyebar ke telinga Su Jing'an, menyebabkan matanya cemberut. Langkah kakinya bergetar, dan dia baru saja akan melawan, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun di sampingnya telah berhenti, dan matanya dalam dan dingin. Dingin menatap pria muda yang sombong. Pemuda sombong merasakan dinginnya Chu Xingyun, tetapi ekspresinya tidak takut, dan dia berkata dengan santai, aku belum pernah melihatmu, siapa kamu? Datang ke kota Qingling untuk apa? 3 sosok di belakang pemuda sombong semuanya adalah pria parubaya, mengenakan jas kuat, membawa pedang, dan memancarkan udara yang kuat. Mereka juga memandang Chu Xingyun, tidak takut, melihat sama-sama bangga. Mata Chu Xingyun menyala tajam, dia dan Su Muzhao, 2 generasi menjadi teman, pemuda arogan di depannya tidak hanya berbicara ringan, tetapi juga sangat bangga dengan kesombongan, yang membuatnya semakin dingin. Melihat Chu Xingyun diam, pemuda sombong itu berteriak dengan marah dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal. Selama Anda melangkah ke kota Qingling ini, saya akan dengan jujur menjepit ekor saya, jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa artinya bertahan hidup, bukan mati. Dengan itu, mata pemuda sombong itu menatap Su Jing'an, dan tombak itu menunjuk menambahkan, selain itu, Anda tidak boleh bersama orang ini, apalagi membantu, sekali biarkan saya mencari tahu, saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi jika Anda memiliki saya tidak akan melepaskan orang-orang yang terlibat, apakah Anda mengerti? 2 kata berturut-turut terdengar, membuat Chu Xingyun tertegun dan bertanya pada Su Jing'an, siapa dia? Nama orang ini adalah Jiang Feng, putra Jiang Buxiao. Meskipun usianya baru 20 tahun, dia sudah mencapai tingkat ke-9 dari roh surgawi. Dia sifatnya brutal, membunuh. Suara Su Jing'an acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit tanda pembunuhan. Jelas pemuda yang sombong bernama Jiang Feng ini telah melakukan banyak tindakan jahat. Adapun Jiang Buxiao, dia adalah salah satu penatua di lembah Qixing. Dia telah dibudidayakan untuk mencapai tingkat ke-6 Yin dan Yang, tetapi dia adalah orang kepercayaan Jiang Qianju. Dia memiliki banyak kekuatan nyata di tangannya. Tidak heran berani menjadi begitu sombong. Chu Xingyun tiba-tiba, lalu dia memandang Jiang Feng lagi, dengan dingin berkata, kamu adalah Su Muzhao yang sembrono, dan kemudian mengancamku, menatap wajah Qixinggu, aku tidak sulit bagimu, cukup patah tangan. Suara itu jatuh, dan seluruh ruang hening. Kerumunan yang datang dan pergi berhenti dan melihat sisi ini dengan takjub. Dengan hanya sepatah kata, mereka semua membeku dan kepala mereka berdengung.
Begitu Chu Xingyun berbicara, akankah Jiang Feng membiarkan lengannya dipotong? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan tadi. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak dan memandang Chu Xingyun seperti orang bodoh. Dia tidak bisa membayangkannya. Di kota Qingling, beberapa orang berani berbicara dengannya seperti ini. Ayahnya, Jiang Buxiao, adalah orang kepercayaan Jiang Qianjue. Yin Dan yang 6 kali lipat dalam kultivasi, memegang kekuatan besar, dan bahkan menginjak kaki mereka dapat membuat kota Qingling bergetar. Untuk alasan ini, Jiang Feng menghadapi Chu Xingyun dengan Yin Dan yang tanpa rasa takut. Dengan hanya satu kalimat ia bisa menyelesaikan kejahatan Chu Xingyun, dan kemudian membiarkan Jiang Buxiao mengambil tindakan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, situasi di kota Qingling sekarang kacau, dan ia memiliki kekuatan untuk membunuh perbaikan gratis terlalu sederhana, bahkan jika perbaikan gratis adalah Yin Dan yang kuat. Dengan kata-katamu, aku mengumumkan bahwa kamu sudah menjadi orang mati, dan segera, semua orang yang berhubungan dengan kamu juga akan mati, dan tidak ada yang akan tinggal. Suara Jiang Feng dingin, dan matanya memandang ke bawah pada Chu Xingyun, seperti rumah ilahi, berdiri tinggi di atasnya, tidak bisa hidup selamanya. Benarkah? Mata Chu Xingyun menjadi gelap dan dalam. Pada saat ini, dingin di pupilnya tiba-tiba meledak, hampir pada saat yang sama, kekuatan teror yang menindas menyapu, menyebabkan Jiang Feng gemetar. Setelah itu, orang banyak melihat tubuh Jiang Feng perlahan-lahan menggantung, anggota tubuhnya diikat, kekuatan rohaninya ditekan, dan dia digantung di udara, yang diperhatikan oleh semua orang. Ayahku Jiang Buxiao, apakah kamu berani memindahkanku? Jiang Feng masih meludahkan kata-kata yang mengancam, tetapi ketika dia menatap Chu Xingyun, jantung terdalam di hatinya benar-benar menyebarkan tulang yang dingin, mata ini, sangat dingin, dia aneh dan dalam, seolah-olah menyembunyikan dewa iblis, dengan hanya satu pandangan, jiwanya mulai bergetar. Tidak, Jiang Feng tanpa sadar mengucapkan teriakan histeris. Perubahan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan kerumunan di sekitarnya dan menatap Chu Xingyun satu demi satu. Bahkan jika Anda memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Setiap kata terdengar, seperti pedang yang tak terlihat, menembus jauh ke dalam tubuh Jiang Feng, membuat wajahnya pucat dan tertutup. Berkeringat, Chu Xingyun baru saja melangkah ke kota Qingling dan tidak tahu Jiang Feng ini. Keduanya tidak memiliki persimpangan. Namun, Jiang Feng ini berbicara dengan mengancam setelah Chu Xingyun meliriknya dan berjalan dengan Su Jingan. Su Muzao sembrono di depan umum, dan kemudian mengancam Chu Xingyun. Akhirnya, ia mengancam akan membunuh semua orang yang terkait dengan Chu Xingyun, sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup, tidak mati. Orang yang begitu kejam dan kejam sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Dia putra Jiang Buxiao. Lelucon. Selama beberapa bulan terakhir, orang-orang kuat yang telah mati di tangan Chu Xingyun sudah tak terhitung jumlahnya. Bahkan nirvana yang kuat tidak lagi segelintir. Akankah ada orang dengan 6 yin dan yang di matanya? Jika kamu berani menyakiti Tuan Jiang Feng, tidak ingin meninggalkan kota Qingling hidup-hidup. 3 lelaki parubaya yang mengikuti Jiang Feng maju selangkah dengan suara dingin dan dingin. Chu Xingyun mendengar kata-kata itu dan melirik mereka sejenak. Mereka bertiga merasa mata mereka seperti pedang yang tajam, dan mereka menikam jiwa dan tubuh mereka dengan keras, ekspresi mereka berubah tiba-tiba, dan mereka melihat pria kurus itu dengan syok. Semua ini adalah kesalahpahaman. Selama Anda membiarkan Tuan Jiang Feng pergi, kita tidak ada hubungannya. Suara pria parubaya itu melunak dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Chu Xingyun. Senior, ini memang salah paham. Pada saat ini, Jiang Feng juga sedikit takut. Namun, terlepas dari kata-kata memohon belas kasihan di mulutnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang kejam dan sengit, dan dia bergumam dalam hatinya, seorang tukang reparasi yang baik yang tidak tahu langit dan tanah. Ketika saya pergi dari sini, saya pasti akan memberitahu ayah saya tentang masalah ini, dan hari ini adalah Anda hari kematian. Chu Xingyun melirik Jiang Feng dan langsung melihat apa yang dipikirkan Jiang Feng. Dia melihat senyum dingin dan berkata perlahan, kamu pikir itu salah paham, tapi, kurasa tidak. Saat kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun perlahan membuka telapak tangannya. Dengan suara teredam, tubuh Jiang Feng menghilang secara langsung, dan tidak ada jejaknya. Bahkan tidak ada jejak darah, yang berubah menjadi bubuk dan tersebar dengan angin. Berdiri di langit, Chu Xingyun bergerak mengenakan jubah, berburu dengan liar dan sombong, dan berkata dengan acuh tak acuh, kehidupan anjing Jiang Feng, aku menerimanya. Jika Jiang Buxiao ingin membalas dendam, biarkan dia datang ke debu pengadilan menemukan saya selalu disambut. Suara Chu Xingyun menyebar dan membuat ketiga pria parubaya itu merasa bahwa tubuh mereka ditembus oleh pedang tajam, mulut mereka terbuka, dan seteguk darah besar dimuntahkan, dan seluruh wajah menjadi tanpa darah. Mereka jatuh ke tanah, tangan mereka bergetar, dan mereka bahkan tidak bisa memegang pedang. Jiang Feng meninggal dengan cara ini, dan Chu Xingyun juga berbicara di depan umum, selalu menyambut Jiang Buxiao untuk membalas dendam. Sikap sombong tidak menempatkan Jiang Buxiao di matanya.
Kerumunan di sekitar sudah tertegun, mata terbuka lebar satu persatu, tetapi di mana mata Chu Xingyun menyapu, mereka semua membungkuk dan menundukkan kepala mereka, bahkan atmosfer tidak berani mengambil nafas, dan tubuh dan pikiran terkejut. Ayo pergi. Chu Xingyun mengabaikan kekhawatiran semua orang dan berbalik. Ketika dia melihat Su Jing'an, sikapnya segera kembali normal, sepenuhnya tanpa hegemonik membunuh barusan. Jantung Su Jing'an melonjak lalu pulih, dan beberapa mengangguk ngeri. Latihan kultivasi Jiang Feng telah mencapai tingkat ke-9 roh surgawi. Dengan kultivasi Su Jing'an untuk Yin dan Yang, jika dia ingin menembak, dia dapat dengan mudah membunuhnya tanpa usaha. Namun, dia jauh dari level Chu Xingyun. Pada saat itu, Su Jing'an bahkan tidak memperhatikan napas Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, tubuh Jiang Feng menghilang, dan tidak ada suara ratapan yang terdengar. Su Jing'an berpikir bahwa dia dan Chu Xingyun sama-sama Yin dan Yang. Bahkan jika ada kesenjangan antara praktik kultivasi, mereka tidak akan terlalu jauh. Sekarang, Su Jing'an merasa bahwa ide ini agak konyol, dia dan Chu Xingyun bukan orang-orang dari dunia yang sama sekali, kekuatan yang terakhir terlalu mengerikan dan mengerikan melampaui imajinasi. Melihat bagian belakang Chu Xingyun dan Su Jing'an, kerumunan meninggalkan tempat segera setelah mereka amnesti. Suasana ruang ini terlalu menyedihkan, membuat mereka merasa tidak nyaman bahkan bernapas, dan berani tidak tinggal lama. Adapun tiga pria setengah baya, mereka masih jatuh di tanah dan tidak berani bergerak sama sekali sampai Chu Xingyun dan Su Jing'an menghilang ke bidang penglihatan, dan mereka berdiri dengan hati-hati. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa Chu Xingyun tidak takut membunuh mereka, tetapi terlalu malas untuk melakukan sebaliknya, jika tidak mata yang tajam itu cukup untuk menuai hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria setengah baya perlahan-lahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik bubuk di seluruh langit. Ekspresinya sangat jelek. Putra Jiang Buxiao, Jiang Feng, dan arwah yang terbang pergi, meninggal di bawah publik. Setelah insiden itu menyebar, saya takut bahwa seluruh kota Qingling akan bergetar. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan itu tidak lagi dalam kendali kita. Pria parubaya lainnya menghela nafas dan berkata tanpa daya, ceritakan masalah ini kepada Tuan, dan kemudian kamu hanya bisa mendengarkan nasib. Mendengar kata-kata ini, dua pria parubaya lainnya menggigil, ekspresi mereka pertama kali mengeras, dan kemudian mereka menghela nafas tak berdaya. Seperti yang kita semua tahu, sifat kasar Jiang Buxiao tidak konsisten, dia langsung membunuh orang, dan sangat picik, tidak peduli apa yang terjadi, dia akan memanjakan Jiang Feng di mana-mana. Sekarang Jiang Feng sudah mati, Jiang Buxiao akan marah dan marah. Pada saat itu, mereka bertiga juga akan disalahkan. Adapun akhirnya, mereka mati atau hidup. Mereka tidak bisa mengendalikannya dan hanya bisa mendengarkan dalam diam. Ketika tiga pria parubaya menghela nafas tak berdaya, berita pembunuhan Jiang Feng menyebar di sekitar tempat ini sebagai pusat dan menyebar ke seluruh bagian kota Qingling. Atas nama Jiang Feng, kota Qingling dikenal semua orang, dan tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang, dia tiba-tiba dibunuh oleh Yin Yang Sansu, yang tulangnya berubah menjadi bubuk, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati, yang cukup mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah San Xiu membunuh Jiang Feng, dia meninggalkan pidato yang mengoceh dan menyambut Jiang Buxiao untuk membalas dendam padanya. Begitu berita ini keluar, hati orang-orang bergetar. Banyak orang memuji langkah Chu Xingyun, dan akhirnya mengangkat salah satu tumor di kota Qingling, Jiang Feng, dan meninggal karena lebih dari satu kematian tidak bersalah, tetapi lebih banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas kehidupan Chu Xingyun segera, dan akan segera mati di Jiang Buxiao di tangan. Di luar, masih ada hutan bambu jauh di dalam kota Qingling. Chu Xingyun dan Su Jing'an berjalan berdampingan, berjalan di jalan yang dalam, selama mereka melewati hutan bambu dan bergerak maju, pavilion Qing Chen ditemukan. Saya membunuh Jiang Feng, dan itu menyebabkan kemarahan Jiang Buxiao. Bukankah saudara Su merasa salah? Chu Xingyun melihat Su Jing'an tetap diam dan tidak bisa membantu mengajukan pertanyaan. Itu memang tidak pantas, dan aku juga terkejut dengan apa yang baru saja kamu lakukan. Su Jing'an menjawab, matanya masih menatap ke depan, dan berkata pelan, hanya saja, dibandingkan dengan keterkejutan dan keraguan, aku memilih untuk percaya Luo Yunge Tuhan, Anda harus memiliki alasan untuk melakukan ini. Karena saya memilih untuk percaya, mengapa saya harus berbicara? Mendengar kata-kata Su Jing'an, wajah Chu Xingyun mengangkat sedikit lengkungan, dan di kehidupan terakhir, dia dan Su Jing'an menjadi teman dekat hidup dan mati, tepatnya karena hati yang terakhir. Dalam kehidupan ini, Su Jing'an masih sama, memperlakukan orang dengan tulus, dan tidak pernah ragu. Dengan ini saja, Chu Xingyun diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus membantu Qixinggu melewati kesulitan ini. Keduanya berjalan perlahan keluar dari hutan bambu, di bidang penglihatan, sebuah loteng berdiri di sana, menutupi area yang luas dan atmosfer yang elegan, ada juga banyak roh di sekeliling mereka, dan aura cahaya berkelebat yang cukup megah. Su Jing'an membimbing Chu Xingyun melewati Lingzhen, mengulurkan tangan kanannya, dan perlahan mendorong pintu terbuka.
Boom! Hampir pada saat yang sama, di loteng, sebuah bayangan yang indah dan indah menyapu, dan baju merah menari-nari dengan angin, mengganggu satu sisi kekuatan spiritual, dan nafasnya kuat, dan tiba-tiba mencapai keadaan yin dan yang. Keindahan anggun ini bukanlah siapa Su Muzhao nantinya. Saudaraku, bagaimana kamu kembali? Su Muzhao memandang Su Jing'an dengan heran, matanya menyapu. Ketika dia melihat Chu Xingyun, sepasang Liu Mei yang cantik segera meringkuk dengan erat merasakan ada sesuatu yang salah. Dia secara alami tahu bahwa Su Jing'an akan pergi ke pavilion Wanjian, tetapi itu sangat jauh dari lembah Qixing ke pavilion Wanjian. Bahkan jika binatang roh terbang melaju siang dan malam itu akan memakan waktu 3 hari. Itu masuk akal bahwa Su Jing'an seharusnya baru saja tiba di Wancai. Jiange, ceritanya panjang. Saya akan melihat dulu situasi Tuan Fugu. Setelah Chu Xingyun tertawa ringan, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Yi Rong Sentong dari jubah Lingyin, dan berkata dengan serius kepada Su Muzhao. Melihat wajah yang akrab ini, ekspresi Su Muzhao bahkan lebih terkejut, matanya berubah, dan dia melihat ke arah Su Jing'an, tetapi dia melihat wajah Su Jing'an dengan senyum masam dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, aku akan memberitahumu hal ini nanti, biarkan aku membiarkanmu." Tuan Luo Yun melihat situasi pamannya, kalau tidak, dia harus menunggu lama sampai Jiang Buxiao tiba. Jian Buxiao, apa yang harus dia lakukan dengan masalah ini? Meskipun Su Muzhao brilian, saat ini, dia tidak dapat memahami kata-kata keduanya. Namun, dia mengangguk dan membuka sisinya untuk menyambut Chu Xingyun ke pavilion Qingchen. Sialan, pintu kamar perlahan-lahan didorong terbuka, dan Chu Xingyun baru saja melewati ambang pintu masuk dan dia mencium bau keabadian yang kuat. Dia langsung di depan matanya, dan sesosok duduk di tanah. Sosok ini adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah, dengan wajah yang tegas, meskipun tidak ada suara, tetapi temperamennya agak elegan, kecuali bahwa pada saat ini dia menutup matanya, wajahnya bergetar kadang-kadang, dan tampaknya menderita. Ayah yang tepat, Su Jing'an berbisik pelan, membangunkan pria parubaya itu dari retret. Pada saat yang terakhir membuka matanya, ekspresi Chu Xingyun tiba-tiba mengeras, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Saya melihat mata Fu Xiaochen berubah, dan benar-benar menunjukkan warna merah yang aneh, sebuah pola hitam menyebar dari pupil matanya, membuatnya menjadi semacam kesuraman yang tak terkatakan. "Jing'an, kamu kembali." Suara Fu Xiaochen juga menjadi serak, seperti orang tua dengan lilin angin. Ketika saya memikirkannya, dia adalah penguasa Seven Stars Valley. Di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang, betapa cantiknya, tetapi sekarang dalam bidang seperti itu benar-benar membuat orang merasa mendesah. Fu Xiaochen secara alami melihat Chu Xingyun, kilasan rasa malu melintas di wajahnya, dan berbisik, "Kali ini saya secara khusus mengundang Tuan Luo Yun untuk datang, saya berharap lebih memaafkan." Beberapa bulan yang lalu, Fu Xiaochen menganggap Chu Xingyun sebagai junior. Meskipun yang terakhir cukup berbakat, keduanya memiliki perbedaan dalam kekuatan dan status, dan mereka tidak peduli. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah mengendalikan 4 domain utama puluhan miliar orang, dan mendapat dukungan dari banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka. Posisinya setinggi dirinya, dan bahkan lebih dari sekadar jejak. Perubahan yang sangat besar, bahkan Fu Xiaochen, yang secara alami bebas dan mudah, agak sulit untuk beradaptasi. Pertumbuhan Chu Xingyun terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Su Jing'an dan Su Muzhao adalah sahabatku. Karena mereka sudah berbicara, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Fu Fuzu. Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berjalan dengan ringan, dan datang ke Fu Xiaochen di depannya. Tanpa peringatan, mata Chu Xingyun menjadi gelap, dan tangannya memeras jejak tangan seperti kupu-kupu, dan tanda melewati, memancarkan ketajaman pedang, dan itu melekat erat ke lengan Fu Xiaochen. Mengisap. Dalam sekejap, Fu Xiaochen menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, yang membuat Su Jing'an gemetar, dan buru-buru berkata, "Tuan Pavilion Loyun, kekuatan spiritual ayah lurus hancur, sulit untuk melawan kekuatan eksternal Anda." "Tenang, aku bisa tahan." Fu Xiaochen menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang, segera mengepalkan giginya dengan erat, membiarkan tanda pedang berjalan melalui tubuh, dan tidak ada suara dari awal sampai akhir. Dalam beberapa saat terakhir, dahi Fu Xiaochen ditutupi dengan keringat yang lebat. Karena rasa sakit yang hebat, seluruh tubuh bergetar. Su Muzhao dan Su Jing'an melihat adegan ini, dan tangan mereka sangat tegang. "Tutup." Chu Xingyun memuntahkan minuman rendah, pikirannya sedikit bergerak, tanda pedang langsung tersebar. Fu Xiaochen akhirnya menghela nafas lega, tubuhnya bergetar dan hampir roboh di tanah. "Bagaimana situasinya?" Su Jing'an bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Fu Xiaochen dan Su Muzhao juga memandang Chu Xingyun, ekspresi mereka sangat tegang, dan harapan terakhir mereka tertuju pada Chu Xingyun. Jika Chu Xingyun tidak punya pilihan, mereka juga akan benar-benar putus asa. Chu Xingyun melirik semua orang, dan akhirnya menatap Fu Xiaochen, berkata, "Tuan Fugu, sekarang saya mengajukan beberapa pertanyaan, Anda harus menjawab dengan jujur." "Oke, tanyakan saja." Fu Xiaochen fokus pada kepalanya dan menjawab dengan segera. "Ketika Mi Tianshan muncul, kamu menembak untuk melihat apakah kamu melangkah ke Mi Tianshan."
Chu Xingyun menatap Fu Xiaochen, suaranya sangat serius. Mi Tianshan tiba-tiba muncul, napas luar biasa, kelompok kami segera pergi untuk menyelidiki, tetapi, Mi Tianshan menyelimuti cahaya keemasan yang berat, orang-orang biasa sulit untuk masuk, hanya Jiang Qianju dan aku melangkah ke dalamnya. Fu Xiaochen mengingat situasi hari itu dan menjawab dengan serius, namun, begitu kami melangkah setengah langkah, ada mantel emas datang, dan ketika mantel emas menghilang, kami diusir dari Gunung Mitian. Setelah mendengarkan jawaban Fu Xiaochen, Chu Xingyun sedikit mengernyit dan bertanya lagi, apakah Anda merasakan sakit ketika Mang Emas datang? Ya, tapi hanya sesaat. Fu Xiaochen tahu semua. Chu Xingyun tersenyum dan berkata sambil tersenyum, saya mungkin jelas tentang situasi spesifik. Jika saya tidak salah menebak, Master Fugu harus memiliki cacing emas parasit di tubuhnya. Cacing ini telah menembus ke dalam Linghai, jadi akan menyebabkan runtuhnya kekuatan spiritual. Cacing langit. Ketiganya mendengar ucapan Chu Xingyun, ekspresi mereka tertegun untuk sementara waktu, dan tampaknya tidak pernah mendengar mereka. Cacing emas Mitian yang disebut adalah Ze kuno. Keberadaannya seperti roh penjaga Gunung Mitian. Jika Gunung Mitian belum dibuka, tetapi secara paksa dimasuki oleh orang lain, cacing ini akan muncul dan langsung menyerang orang yang melanggar itu. Mi Tianshan baru saja muncul, dan Master Fugu melangkah ke dalamnya, dan secara alami akan menarik serangan cacing ini. Cahaya emas yang baru saja kamu sebutkan adalah Midian Golden Bug. Kata-kata Chu Xingyun membuat Fu Xiaochen mengerti, dan berkata dengan penuh pertimbangan, baru saja Anda mengondensasi cetakan dengan pedang, dan menembus daging dan kulit saya, dan secara bertahap mendekati Linghai. Tujuannya adalah untuk mendeteksi cacing langit. Keberadaan dan orientasi. Itulah yang terjadi. Wajah Chu Xingyun menunjukkan warna kekaguman, dan dia terus menjelaskan, cacing emas surgawi cukup misterius. Setelah menyusup ke dalam daging, ia dapat sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya, dan nafas tidak akan hilang. Mo mengatakan itu adalah nirvana. Qi, bahkan kekuatan kehendak Kaisar Wu Huang, sulit untuk dihilangkan, dan pada akhirnya itu hanya dapat dibawa ke keruntuhan Linghai, dan konsekuensi tragis dari keruntuhan Dao. Ada banyak sekali peluang di Gunung Mitian, tetapi tempat-tempat dengan peluang besar seringkali disertai bahaya. Dalam kehidupan terakhir, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengklaim kuat dan dipaksa masuk ke Gunung Tianshan. Hasilnya tidak terkecuali, dan mereka semua meninggal secara tragis. Di antara mereka, bahkan ada orang kuat Wu Huang yang juga meninggal karena cacing emas Mitian. Setelah kejadian ini, banyak orang takut, dan mereka tidak lagi berani untuk menerobos ke Gunung Tiantian, dan nama yang luar biasa dari kumbang emas itu juga tercetak di benak setiap prajurit, dan warna pembicaraan berubah. Bahkan Kaisar Wu Huang yang legendaris tidak bisa menolak. Jadi, bukankah ayah yang benar? Su Muzhao menutup mulutnya dan matanya langsung memerah. Su Jing'an mengepalkan tinjunya, dan wajahnya penuh keengganan. Adapun Fu Xiaochen, setelah absen singkat, dia menghela nafas sedikit, dan jejak terakhir harapan jauh di dalam hatinya menghilang. Cacing emas celestial, Ze kuno, yang menjaga Gunung Mitian, dan bahkan Kaisar Wu Kaisar takut akan keberadaannya. Mereka tidak berani menyentuh ujung mereka dan melihat ke arahnya, tetapi bagaimana mereka bisa melawan Nirvana? Mungkin, ini adalah bencana bagiku. Fu Xiaochen menghela nafas di langit. Begitu dia berbicara, ekspresi Su Jing'an dan Su Muzhao menjadi semakin menyakitkan, dan perasaan tidak berdaya menghantam hatiku dalam-dalam. Apa yang kamu lakukan? Chu Xingyun terperangkap dalam ingatan tentang Mi Tianshan. Begitu dia pulih, dia merasakan kesedihan yang kuat dari ketiga orang itu, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi terpana. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya, dan berkata dengan cemas, meskipun serangga emas ini sombong, saya punya cara untuk menyingkirkannya. Tidak ada yang bisa menyakiti Fu Guzu sedikit pun, dan ada lebih dari satu. Master Pavilion Loyun, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan cacing emas? Ekspresi Su Jing'an kagum, dan tanpa sadar ia berpikir bahwa ia memiliki halusinasi pendengaran, dan dikonfirmasi dengan kata-kata. Su Muzhao dan Fu Xiaochen juga menatap Chu Xingyun, dan juga menatap kaget, merasa tidak dapat dipercaya dan sedikit gugup di hati mereka, menyalakan kembali api harapan. Ekspresi tiga orang membuat Chu Xingyun sedikit menangis dan tertawa, dia mengambil kembali tatapannya, lalu mengangguk. Bagi para pejuang biasa, keberadaan cacing emas terlalu mengerikan. Begitu disusupkan ke dalam daging dan darah itu hampir sama dengan hukuman mati dan akan mati dalam kesakitan tanpa akhir. Namun, zombie kuno semacam ini yang membuat banyak orang kehilangan keberanian mereka bukanlah penghalang besar bagi Chu Xingyun. Tidak ada alasan lain. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun memasuki Gunung Mitian berkali-kali untuk mencari mata air kuno misterius dalam rumor, dan berjalan hampir setiap inci tanah dan setiap tempat rahasia rumah gua. Sebagai roh penjaga Gunung Mitian, Chu Xingyun secara alami tidak melepaskan, dan telah mempelajarinya dengan cermat berkali-kali. Meskipun hasil akhirnya, dia masih tidak menemukan mata air kuno yang misterius, tetapi dia menemukan cara untuk menahan cacing emas karena kesalahan, dan, seperti yang baru saja dia katakan, ada lebih dari satu cara.
Ning, sebelum Sujingan, Fu Xiaochen dan yang lainnya terus berbicara, mata Chu Xingyun memadat, wajahnya menjadi serius, jari-jarinya menonjol, seperti pedang, dan aura letusan yang tiba-tiba keluar. Tuan Fugu, tutup Ling Hai dan tutup 5 kesadaran. Chu Xingyun mengeluarkan kata yang tajam. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya spiritual di ujung jarinya mekar, dan memacu ke Ling Hai Fu Xiaochen. Fu Xiaochen hanya merasa bahwa Ling Hai-nya bergetar hebat, dan baru saja akan menggeretakkan giginya untuk menahan rasa sakitnya. Di Ling Hai, suara teredam yang tidak signifikan datang. Di mana-mana, ini, Fu Xiaochen berkata dengan terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual yang secara bertahap dia hilangkan telah dipulihkan, dan nirvana ki yang mengelilingi tubuh juga mendapatkan kembali vitalitas, dan tidak ada rasa kelemahan sekarang. Pada saat itulah Fu Xiaochen melihat bahwa Chu Xingyun yang berdiri di depannya memegang cacing emas dengan ukuran ibu jari di antara jari-jarinya. Cacing itu terlihat aneh, terutama sepasang mata merah. Galak dan galak, hal ini adalah bak emas celestial. Fu Xiaochen menunjuk ke cacing emas. Jika itu bukan pengalamannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa cacing yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya hampir membunuh hidupnya. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya dan merentangkan jari-jarinya, tetapi dia melihat bahwa tubuh cacing emas itu tiba-tiba bergidik, lalu cahaya keemasan muncul, dan seluruh tubuh menghilang, tanpa bayangan, tanpa jejak, dan tidak ada jejak bubuk tersisa. Ada apa? Su Jingan dan Su Muzhao membuka mata mereka lebar-lebar, dan cacing emas surgawi benar-benar menghilang, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi, tanpa jejak keberadaan. Cacing emas adalah hal yang aneh. Setelah terkena udara, asapnya akan hilang, dan bahkan mayatnya tidak akan tinggal. Chu Xingyun menjelaskan sambil tersenyum. Dalam kehidupan terakhir, ia mempelajari cacing emas dengan sangat dalam, dan sudah menyentuhnya. Bersihkan kebiasaan cacing emas. Dikatakan bahwa Su Muzhao, Fu Xiaochen dan lainnya tiba-tiba menjadi terkejut, dan keheranan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Di dunia ini, masih ada cacing aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Namun, mereka lebih terkejut dengan metode dan pengetahuan Chu Xingyun daripada serangga Miti Anjin. Tidak hanya mereka begitu akrab dengan serangga Miti Anjin, tetapi mereka juga tahu bagaimana cara menyingkirkannya, yang hampir tidak dapat diprediksi. Untungnya, aku bisa mendapatkan bantuan Tuan Loyun kali ini, jika tidak, kehidupan lamaku mungkin akan rusak di sini. Fu Xiaochen berkata dengan emosi. Chu Xingyun masih tersenyum ringan, tidak banyak bicara. Faktanya, Fu Xiaochen benar. Di dunia saat ini, hanya sedikit orang yang tahu keajaiban seperti cacing emas, dan tidak mungkin untuk memahami metode pengusiran. Kecuali Chu Xingyun, siapapun yang datang, bahkan Kaisar Wu Kaisar, tidak pernah ingin menyelamatkan Fu Xiaochen. Seekor serangga raksasa emas hampir membunuh kehidupan ayahnya yang saleh. Tampaknya gunung raksasa ini lebih misterius daripada yang dibayangkan. Su Jingan akhirnya lega, dan ketika dia ada di sini, dia berkata dengan ragu, namun, ayah mertua dan Jiang Qianju memasuki gunung Tiantian pada saat yang sama, tetapi mengapa Jiang Qianju tidak terluka? Keraguan Su Jingan adalah keraguan Chu Xingyun. Fu Xiaochen dan Jiang Qianju memasuki gunung Tiantian pada saat yang sama, cukup beralasan bahwa mereka berdua akan diserang oleh Mitian Goldworm, tetapi pada akhirnya, Jiang Qianji tidak melihat tanda-tanda kelemahan, tetapi malah menerobos menjadi belenggu dan secara resmi memasuki nirvana. Aku tidak tahu situasi yang sebenarnya, tapi aku bisa yakin bahwa Jiang Qianju seharusnya tidak diserang oleh cacing emas. Fu Xiaochen menggelengkan kepalanya dan ekspresinya menjadi serius lagi. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tanya Chu Xingyun, dia merasakan sesuatu dalam kata-kata Fu Xiaochen. Pada awalnya, Jiang Qianju dan aku diusir dari Gunung Mitian. Dia pernah bertanya apakah aku melihat mata air keemasan emas, yang dapat disimpulkan bahwa setelah dia memasuki Gunung Mitian, pemandangan yang muncul di depannya harus musim semi kuno keemasan, bukan serangga langit. Fu Xiaochen mengingat kata-kata Jiang Qianjue, hatinya terfokus, dan dia tidak memperhatikan sama sekali. Chu Xingyun berdiri di sampingnya membuka matanya lebar-lebar dan jantungnya mulai berdetak kencang. Jiang Qianjue secara paksa memasuki Gunung Mitian, bukan saja dia tidak diserang oleh serangga emas, tetapi juga untungnya melangkah ke alam nirvana. Semua ini harus terkait dengan pegas kuno emas di mulutnya, atau pegas emas kuno ini hanyalah rumor. Musim semi kuno yang misterius di dunia. Sejak Master Fugu terluka, sudah berhari-hari sejak Jiang Qian tidak memiliki tindakan selain mengganggu ketertiban Qixinggu, dan dia telah memasuki kondisi mundur. Apakah dia menunggu pembukaan resmi Mitianshan? Jika ini masalahnya, Jiang Qianjue cenderung beresonansi dengan pegas kuno yang misterius. Dia telah memperoleh otoritas tertentu di dunia dan dapat mengabaikan larangan Mitianshan. Selama aku mengikuti Jiang Qianju, aku dapat menemukan pegas kuno yang misterius. Pikiran Chu Xingyun berubah banyak dan dalam sekejap pikiran yang tak terhitung muncul. Dia tiba-tiba merasa bahwa musim semi kuno misterius Gunung Mitian tidak sederhana, dan sangat mungkin untuk menyembunyikan beberapa rahasia.
Melihat Chu Xingyun dalam pikiran yang dalam, Su Jing'an, Su Muzhao dan Fu Xiaochen tidak berani berbicara, takut diganggu, tetapi pada saat ini, kekosongan berosilasi, dan teror yang sangat tebal turun, disertai dengan suara menderu, "Dia yang membunuhku," menggelinding cepat dan terbunuh. Suara ini sangat kuat, dan mengguncang area 10 mil Paviliun King Chen, yang membuat banyak orang memandang ke arah Paviliun King Chen, dan ekspresi wajah mereka berubah. Hanya mendengarkan raungan ini, mereka tahu bahwa orang yang meraung adalah Jiang Buxiao, dan dia datang ke Chu Xingyun untuk membalas dendam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.